Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Amar. NIM 9214200047 dari kelas E Akuntansi semester 1. Saat ini saya akan mengerjakan soal UTS dari mata kuliah Statistika Ekonomi. Baik, langsung saja. Di sini terdapat data nilai dari siswa. Pertama, saya akan mengurutkan data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Baik, ini karena datanya saya terurut, maka pertama kita akan mencari panjang kelas atau dirumuskan dengan K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log
dari N. N ini adalah banyaknya data. Dan di sini punya datanya adalah 80, berarti N-nya sama dengan 80. Dan log dari 80 adalah 1,903. Itu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,903 menghasilkan 6,2799. Dan 1 tambah 6,2799 menghasilkan 7,2799. Itu bisa disederhanakan menjadi banyak kelasnya adalah 7. Baik. Setelah itu kita menentukan range, di mana rumus range itu adalah TP atas dikurang TP bawah, atau jumlah nilai terbesar dikurang dengan jumlah nilai terkecil, yaitu 99 dikurang dengan 35 menghasilkan 64. Setelah itu kita mencari interval atau panjang kelas, itu dimana rumus dari interval yaitu I sama dengan R diper dengan K. Jadi menghasilkan 64 per dengan 7 menghasilkan 9,142. Tapi bisa disediakan dengan 9 atau 10. Baik, dari data yang telah kita dapat tadi, kita dapat membuatkan tabel data frekuensinya. Itu pertama kita masukkan nilai, di mana nilai yang pertama itu adalah 35. Karena panjang kelasnya adalah 7, berarti ini hanya akan menggunakan 7 kelas. Dan karena panjangnya adalah 10, maka kita hitung dari 35 sampai ke data ke 10, yaitu 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44. Berarti 44. Begitu sampai dihitung begitu sampai seterusnya. Baik. Ya, jumlah kelasnya ada 7 dan panjang kelasnya masing-masing adalah 10. Kita mencari nilai frekuensinya, di mana nilai frekuensinya itu
dihitung dari angka 35 sampai menuju ke angka 44. Baik, dari data ini kita bisa lihat atau kita hitung berapa banyak data atau banyak frekuensi yang dari angka 35 sampai 44. Jadi cara menghitungnya yaitu 1, 2, 3. Karena sampai 43 ke 44 yang tidak ada, berarti jumlah frekuensinya adalah 3. Cara menghitungnya begitu sampai seterusnya. Itu yang kedua juga memiliki frekuensi 3. Yang ketiga memiliki frekuensi 8. Keempat 22. Yang kelas kelima 20. Keenam juga 20. Dan yang ketujuh memiliki frekuensi 4. Jadi kita jumlahkan menghasilkan 80. Baik, berikutnya kita akan mencari nilai mean. Di mana ketika ingin mencari nilai mean adalah kita harus mencari dulu titik tengahnya. Di mana titik tengah itu dilambangkan dengan XI. Di mana cara menentukan titik tengah itu adalah dengan menjumlahkan batas bawah dengan batas atas dibagi dengan 2. Ya, data ini yaitu yang dinamakan dengan batas bawah adalah 35 dan batas atas adalah 44. Ini kita jumlahkan terus dibagi 2 sehingga kelas pertama itu menghasilkan titik tengah 39,5. Kelas kedua 49,5. Kelas 3 59,5. Yang berikutnya 69,5, 79,5, 89,5 dan 99,5. Oke. Kita ketahui bahwa mencari mean atau rata-rata dari data berkelompok itu adalah sama dengan sigma Fx diper sigma F, yaitu sama dengan pertama-tama kita akan mencari dulu nilai F dikali X, yaitu yang pertama kita tambahkan kolom di sebelah sini yaitu F XI. Ini cara mencarinya yaitu dengan mengalihkan nilai F dengan nilai titik tengah, yaitu hingga menghasilkan untuk kelas yang pertama 118,5, kelas kedua 148,5, ini seterusnya 8 dikali 59,5 menghasilkan 476, 22 dikali 69,5 menghasilkan 1529, 20 dikali 79,5 menghasilkan 1590, begitu seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan, jumlahnya menghasilkan 6050. Jadi kita masuk dalam rumus 6050
dibagi dengan 80 menghasilkan 75,6. Baik, setelah itu kita akan mencari nilai median. Dimana pertama-tama yang harus kita cari adalah mencari nilai dari C/2n, dimana n itu sama dengan jumlah dari frekuensi yaitu 80. Terus kita cari C/2n nya, jadi sama dengan C/2 kali 80 menghasilkan 40. Jadi kita dari frekuensi ini kita cari di mana tempat kelas yang jumlah frekuensinya itu 40. Jadi kita hitung. Oke, ditambah 3, 9 tambah 3 8, 17. Terus 17 tambah 22, 39. Berarti nilai dari 40 itu ada pada kelas yang ini. Di antara 40 sampai 59. Baru setelah itu kita dapat menentukan nilai median, di mana rumus median itu adalah median sama dengan L median ditambah C/2n dikurang dengan sigma F median diper dengan F median dikali P, di mana L itu adalah batas bawah dan L mediannya sama dengan ini, sama dengan ini 75. Berarti karena dia batas bawah, berarti dikurangi 0,5 menjadi 74,5. Sedangkan sigma F median itu sama dengan jumlah dari data sebelumnya, yaitu 22 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 3 diper 3 sama dengan 36. Terus F mediannya atau jumlah median itu sendiri, yaitu yang ini 20. Terus lalu tinggal kita masuk, dan P itu panjang kelas. Yang panjang kelas itu yang ditentukan dari sini, itu jumlahnya 10. Itu saja dari 75 sampai 84 itu berapa, atau bisa mengurangkan
atau jumlah selisih dari ini. Lalu kita lanjutkan, kita masukkan semuanya pada rumus. Dimana rumusnya adalah median sama dengan Lmed ditambah Lmedian ditambah dengan 1/2n dikurang sigma F median diper dengan F median dikali P itu sama dengan L median tadi sama dengan 74,5 tambah 1/2n tadi sudah ditentukan di atas, ini sama dengan 40 dikurang dengan 36 diper 20 dikali dengan 10, jadi menghasilkan sama dengan 74,5 76,5. Jadi nilai mediannya yaitu 76,5. Baik, setelah itu kita akan menentukan nilai modus. Dalam modus itu adalah nilai yang sering muncul di rumus dari modus adalah modus sama dengan TB ditambah dengan D1 per D1 tambah D2 dikali P atau panjang kelas. TB itu adalah sama dengan tepi bawah, dimana tepi bawah itu adalah pertama-tama kita mencari modus itu yang sering muncul itu adalah dilihat dari frekuensi terbanyak, yaitu frekuensi terbanyak adalah 22 dengan kelas 65 sampai 74, dan berarti jadi untuk tepi bawahnya sama dengan 64,5 tambah D1 adalah jumlah frekuensi terbesar dikurang dengan frekuensi sebelumnya, yaitu 22 dikurang 8 sama dengan 14 per dengan 14 ditambah D2 itu adalah jumlah frekuensi terbanyak dikurang dengan frekuensi setelahnya, yaitu 22 dikurang 20 menghasilkan 2. Yang P itu adalah panjang kelas, dan yang panjang kelas tadi sudah ditentukan yaitu 10 dan 64,5 tambah 12 per 16 dikali 10 hingga menghasilkan jadi nilai modusnya adalah 73,25. Baik, setelah itu kita akan mencari nilai standar deviasi dan varians, di mana rumus dari standar deviasi bahan baku itu adalah sama dengan akar dari sigma XI dikurang X rata-rata atau per 2 diper dengan N dikali dengan F.
Untuk mencari sama ini, pertama-tama kita akan menentukan nilai tengah atau XI sama dengan nilai tengahnya, yaitu nanti dapat ditentukan dari TP bawah ditambah dengan TP atas dibagi dengan 2 untuk menghasilkan 39,5. Untuk kelas kedua 49,5, kelas 39 59,5, 9,5, 9,5, 89,5 dan 9,5. Baik, ketika saya menentukan nilai titik tengahnya, kita bisa menentukan nilai rata-ratanya atau yang dikutip dengan rumus X sama dengan sigma F dikali dengan X diper dengan N dengan itu ditambahkan pada tabel XI yang itu menghasilkan terus bentuknya yaitu 3 dikali dengan 39,5 menghasilkan 118,5. 3 dikali 49,5 menghasilkan 148,5, begitu seterusnya. Kita menentukan dari F dikali X itu jumlahnya sama dengan 6050. Nanti kita masukkan ke sini sama dengan 6050 per dengan N itu jumlah data, dan jumlah datanya yaitu 980. Ini menghasilkan 75,6. Baik. Setelah itu kita tentukan nilai dari XI dikurang X rata-rata. Kita menambahkan kolom di sini. I dikurang X rata-rata, atau bisa kita langsung kuadratkan agar lebih mempermudah kita mengerjakannya. Ini cara menentukannya yaitu yang itu 39,5 dikurang dengan 75,6, itu nanti akan menghasilkan minus, tapi karena dikuadratkan berarti yang menghasilkan 1003,21 dan begitu seterusnya. 681,21 259,21 terus 37,21 21 dan 57,21. Baik, setelah menentukan nilai dari X dikurang X rata-rata dikuadratkan, untuk
Itu kita mencari nilai f x dikali x rata-rata. Maka dilihatkan ini. Jadi sama itu cara mencarinya yaitu f dikali dengan x kurang x rata-rata dikuadratkan, yaitu menghasilkan 3,90963. Begitu juga yang setelah ini seterusnya 363 17368 818 62 dan jumlahnya itu sama dengan 1529,8. Oke. Kita sudah menemukan nilainya. Setelah itu kita masukkan dalam rumus itu yang ini. Kita menghasilkan sama dengan sigma x kurang x rata-rata kuadrat kali f diper dengan n menghasilkan 15.298,8 diper dengan 80 menghasilkan 191.235. Jadi simpangan bakunya yaitu yang ini, dan sedangkan variansnya yaitu dia nilai dari simpangan baku sendiri, tapi dia dalam bentuk x kuadrat sama dengan 191.235. Jadi nilai variansnya adalah yang ini. Setelah itu kita akan mencari nilai histogram. Dimana untuk membuat tabel histogram itu, pertama kita tentukan nilai titik tengahnya. Nilai tengah tadi sebelumnya kita sudah dapat, yaitu 39,5, 49,5, 59,5, 69,5, 9,5. Setelah kita menentukan titik tengahnya, setelah itu kita mencari nilai tepi bawah dan tepi atas. Dimana mencari tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang dengan 0,5. Jadi ini batas bawahnya 35, berarti menghasilkan 34,5, 44,5, 54,5, 4,5. Yang TP atas itu adalah batas atas ditambah dengan 0,5, jadi menghasilkan 44,5, 54,5, 5. Kita sudah menemukan yang semuanya. Kita gambar histogramnya.
3, 4, 8, 20, 22. Ya, harus berdasarkan data frekuensi yang ada. Maaf, ini saya tidak menggunakan penggaris, jadi agak bengkok. Kita isi tepi bawahnya yaitu 34,5, 44,5, 64,5, 64,5, 74,5, 84,5, dan 94,5 dan 104,5. Ini kita masukkan nilai titik tengahnya, terus ada di bawah. Ini terus sampai seterusnya. Dan itulah dari hasil jawaban saya untuk soal UTS Statistika Ekonomi. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.